Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bersilaturahim dengan duduk bersama fi baitin min buyutillah dalam rangka memakmurkan rumah-rumah Allah. Semoga duduknya kita, silaturahim kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah menjadi rutinitas kita di silaturahim kita ini, kita membaca secara singkat kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang ditulis oleh Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habsyi. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya pembahasan berkaitan dengan bab as-shaum, kemudian juga kita selesaikan bab az-zakah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara singkat, yaitu zakat al-fitri atau zakatul fitri. Kemarin zakat mal atau zakat tijarah dan hal-hal berkaitan zakat sudah kita selesaikan, tinggal pembahasan secara singkat zakatul fitri. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatahu arba'atu abdan bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an-niyatu fil jami'. Wa la yajuzu an yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafit thamaniyah kal faqir wal miskin wa qawli ghairu hashimi wala muqaddibi wala maulad lahuma wa yajibu isti'abul mawjudin minhum. Ini merupakan pembahasan kita secara singkat. Yang pertama, zakatul fitri. Sering kita sebut dan sering kita dengar kata zakatul fitri. Kalimat zakatul fitri kadang suka disebut zakatul fitri, suka disebut juga zakat fitrah. Dua-duanya boleh, walaupun kalau di dalam fikih lebih dikenal dengan nama zakat fitri. Tapi kita keseharian biasanya nyebutnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitri dan zakat fitrah. Apa sih makna daripada zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitri, al-fitir, diambil bisa dua makna. Yang pertama, fitir artinya makan. Jadi zakat yang dikeluarkan setelah kita puasa. Makanya zakat itu hari di waktu makan. Karena memang di hari itu haram kita berpuasa, yaitu hari apa? Lebaran. Maka disebut zakatul fitri, zakat makan. Ini zakat fitri. Bisa juga zakat fitri diterjemahkan zakat fitir, artinya zakat fitrah dalam artian zakat jiwa. Maka disebut zakat fitri, bisa diterjemahkan zakat jiwa. Jadi setiap orang yang hidup harus bayar zakat. Bahkan bayi yang baru lahir sebelum sholat id kena bayar zakat karena sudah ada jiwanya. Ini disebut zakat fitir. Jadi bisa dibaca zakat fitir artinya zakat makanan, atau zakat fitir artinya zakat jiwa. Juga disebut dengan zakat fitrah, sama nih. Fitrah dengan apa? Jiwa, kebersihan. Nah, ini nama zakat fitir. Jadi alhamdulillah kata Imam Nawawi, tidak mengapa untuk menyebut zakat fitri atau zakat fitrah. Karena di luar sana di YouTube dibid'ahin kita nyebut zakat fitrah. Yang benar zakat fitri, kan? Kalau fitrah bid'ah. Tentunya tidak ada kalimat apa bid'ah di dalam penyebutan fitrah, karena memang para ulama membolehkan menyebut zakat fitrah. Dan ini alhamdulillah Indonesia ini
orang-orang tua kita, guru-guru kita itu ulama-ulama. Jadi nama yang sudah masyhur di kalangan kita dari dulu, zaman dulu kan bapak-bapak kita nyebutnya zakat fitrah. Nggak mungkin salah. Masa dari zaman ke zaman salah, baru tahun sekarang ketahuan. Ulama baru muda-muda, wah ternyata dari zaman ke zaman Indonesia salah mulu. Wah nggak mungkin. Jadi ulama-ulama kita ini pinter-pinter, alim-alim. Apalagi zaman-zaman dulu. Al-Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama internasional. Bahkan di Mekah, Al-Padangi, Al-Banjari itu banyak ulama-ulama asli Indonesia. Walaupun nih keluaran-keluaran, kadang-kadang keluaran-keluaran luar nih mengidolakan ulama luar, tapi meremehkan ulama Indonesia. Gak bangga dengan ulamanya sendiri, tapi bangga dengan bahkan semua perbuatan orang-orang Muslim Indonesia seakan-akan nggak ada dasarnya, bahkan dianggap bodoh semua. Tidak, apa yang sudah kita sebut zakat fitrah dari guru-guru kita itu ada dalilnya, dan kata Imam Nawawi tidak mengapa menyebut zakat fitri atau zakat fitrah. Alhamdulillah. Wa zakatul fitri wajibah, zakat fitir ini wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Idza fadalat, apabila memiliki lebih, ankutihi dari makanannya, wakut dan makanan man yakutuhu, siapa yang dibawa tanggungan untuk dikasih makan, yaumul id wa lailatahu, baik di hari idnya dan malam idnya. Jadi setiap orang harus bayar zakat fitrah atau zakat fitri kalau di hari itu lebih makanan pokok, dia punya beras, makanan pokok itu beras lebih dari makanan yang kita butuhkan di hari itu. Saya ada istri, ada anak. Saya punya hari ini makanan lebih. Saya punya beras berapa misalkan? 10 kilo. Kan lebih makanan untuk Untuk mereka. Udah cukup. Maka di saat itu kita dihitung punya kelebihan. Maka orang yang punya kelebihan makanan di hari Id dan malamnya, maka wajib membayar zakat. Saat saya nggak ada beras di rumah, cuman duit ada, berarti kena juga. Di beras di rumah kagak ada, pas habis di hari Id. Tapi duit saya ada untuk bisa beli beras, maka wajib membeli beras untuk membayar zakat. Jadi kalau kemarin kan zakat mal itu kan hitungannya 85 gram emas, punya uang senilai itu baru bayar zakat. Kalau ini enggak, punya makanan lebih, berarti ya semiskin-miskinnya orang sini, kira-kira punya enggak duit segitu tuh? Nah, satu kita nih, satu hari makan kita berapa nih? Satu keluarga dibutuhin duit berapa? Satu hari masak sendiri ya, jangan makan di restoran mahal. Restoran mahal juga harganya. Satu hari masak sendiri, beras sendiri, lalu dibeli masak sendiri di rumah. Berapa kira-kira? 100 ribu lah taruh keluarga nih, pakai nambah, pakai apa itu 100 ribu deh. Kalau hari itu kita punya lebih dari 100 ribu, berarti kita kena bayar zakat. Makanya apalagi malam takbiran rata-rata lagi lagi megang duit tuh, maka di sini kena zakat. Jadi zakat itu, zakat fitri wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang memiliki makanan lebih, makanan pokok lebih di hari itu dan malamnya. Dari pagi, siang sampai malam Id udah cukup nih. Ada kelebihan, maka harus bayar zakat. Jadi di sini zakat fitri itu hampir semua kena. Dan siapa saja di sini zakat yang harus dikeluarkan itu, ini zakat fitri hukumnya wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kalau kita melihat hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Jadi faradha Rasulullah zakat al-fitri, Rasul telah memfardukan zakat al-fitri untuk mengeluarkan zakat fitri. So'an min tamrin
wasa'an min syair, satu sok dari korma dan satu sok dari gandum, karena makanan pokok. Ala kulli muslimin, diwajibkan kepada siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Alal abdi, alal hurri, baik budak, al hur, orang merdeka, ala dzakar wal unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa ala as-saghir wal kabir, baik yang anak kecil atau anak besar, semua wajib bayar zakat. Itu difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini arba'atu amdad, berapa zakat fitri yang harus dikeluarkan? Arba'atu amdad, 4 mud, bimuddin nabi, dengan mudnya nabi. Nah, ini takarannya. Kalau zakat mal kemarin kita bahas 2,5% dari harta yang kita miliki. Tapi kalau zakat fitri cuman 4 mud. Kalau di dalam hadis disebutkan so'an min tamrin au so'an min syair, satu sok itu hitungannya 4 mud. Jadi satu sok yang jadi zakat fitri itu harus dikeluarkan satu sok, kata Rasulullah, dari makanan pokok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Maka di sini disebutkan arba'atu amdad, yaitu 4 mud dengan mud tangannya Nabi. Mud itu apa? Satu mud itu 2 tangan genggaman begini. Ini diisi sampai penuh. Ini namanya satu mud nih. Jadi zakat fitri diwajibkan dikeluarkan bagi setiap orang muslim. Berapa kadarnya? Satu sok. Dalam hadis satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu bagaimana? 2 genggaman tangan begini. Masukin sih. Tapi tangannya kalau dulu tangannya Nabi. Kalau sekarang gimana? Tangannya pemuda yang sedang. Jangan tangan bayi. Kecil. Tangan anak kita. Tangan orang yang badannya gede. Segitu tuh. Munjung. Jadi kita masukin ke beras, keluarnya itu namanya sutemut itu. Zakat fitri atau zakat fitrah satu sok itu 4 mud, berarti 4 apa? 1, 2, 3, 4. Itu zakat fitri itu jumlahnya segitu tuh. Nah, kalau sekarang udah disamakan dengan kiloan atau liter. Maka kalau kilo berapa? 2,5 kilo, kalau liter 3,5 liter. Tapi kalau kita nggak tahu kilo liter, ambil aja apa itu sampai, tapi jangan pakai diratain lagi. Diratain lagi, dikocok-kocok lagi. Ini pelit banget nih. Jadi ambil penuh 1, 2 itu mud. Mud itu genggaman tangan. Satu sok terdiri dari 4 mud. Berarti kalau so'an min tamrin atau so'an min syair berarti 4 mud. Berbeda dengan fidyah. Fidyah 1 mud. Fidyah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Waktu cerita puasa Ramadan, bagi orang tua yang nggak bisa puasa cukup bayar fidyah. Nah, fidyah itu berapa? 1 mud disuruh bayar. Berarti 1 mudnya gimana? Itu doang, sedikit banget ya, kagak bayar juga mah kebangetan. Berapa rokok tuh dapat? 1 mud, nggak sampai 1 bungkus sih, kelebihan 1 bungkus. Jadi sedikit sekali. Itu fidyah itu 1 mud. Kalau zakat 1 sok. Bedanya apa? 1 sok terdiri dari 4 mud. 1 mud itu adalah 2 genggam tangan. Alhamdulillah, ini adalah, makanya di sini disebutkan arba'atu amda, 4 mud bimuddin nabi, ya, dengan tangannya Nabi. Berarti artinya sedang. Itu ambil yang sedang. Tinggal nanti tergantung makannya kita apa ya. Kalau kita setiap hari pakai berasnya merek A, dianjurkan zakatnya merek si A tadi.
Jangan giliran makan di rumah mereknya bagus, giliran zakat beli yang murah. Ini nggak boleh. Walaupun satu mut harganya beda nanti. Walaupun satu sok sama tapi berbeda dari dari harga. Semakin bagus tentunya semakin afdal, semakin sempurna pahalanya. Dan apa sih hikmahnya berkaitan dengan zakat fitri ini? Disebutkan di dalam hadis riwayat Abdullah ibn Abbas, juga di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Abbas. Rasulullah SAW pernah bersabda, farada, dikatakan Abdullah ibn Abbas, farada Rasulullah zakat al-fitri. Dikatakan Rasulullah telah memfardukan kita untuk ngeluarin zakat fitri. Tuhratan lisaimi minal lahwi warrafath, sebagai pembersih dari kerusakan-kerusakan saat kita berpuasa, baik dikarenakan lahu warrafath, mungkin karena memang banyak melakukan amal-amal yang sia-sia, atau rafath, atau ngomong kotor. Jadi kata Rasul, tuhratan lisaim. Fungsi zakat fitri ini yang pertama untuk membersihkan puasa kita. Mungkin selama kita puasa Ramadan ada apa? Kurang-kurangnya. Boleh jadi karena lahu, banyak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Puasa tidur dulu. Habis sahur puasa, sholat tidur. Bangun jelang zuhur. Bangun lagi sholat zuhur, tidur lagi. Bangun asar, sholat asar, nyiapin buka. Jadi kan itu sayang, itu kurang sempurna. Maka ditutupi dengan apa? Zakat fitri. Tuhratan lisaim minal lahwi warrafath. Mungkin dari kata-kata kita kotor, kata-kata kita jorok selama puasa, ditutupi salah satunya dengan apa? Zakat fitri. Dikatakan di situ tuhratan lisaim minal lahwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Yang kedua kata Nabi, juga zakat fitri ini berfungsi untuk kasih makan orang-orang miskin, biar supaya di hari Id jangan ada orang yang tidak masak. Jangan sampai di hari Idul Fitri orang pada girang, orang pada bahagia, dia nggak ada makanan di rumah. Makanya harus kita bayar zakat untuk supaya tu'matan lil masakin, supaya mereka bisa makan, bisa bahagia dan tidak sedih karena tidak ada makanan. Ini adalah fungsi daripada fungsi daripada zakat yang langsung disebutkan oleh Nabi. Dari riwayat Abdullah ibn Abbas, farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lil sha'im minal lahwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Wa man addaha, siapa yang menunaikan zakat fitri qabla shalah, sebelum mendirikan salat, fahiya, yaitu maka dia telah melakukan zakat makbulah, dia telah mengeluarkan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, tapi siapa yang mengeluarkan zakatnya habis salat, fahiya shadaqah minas shadaqah, maka dia bagian dari sedekah di antara sedekah-sedekah. Maksudnya yang mengeluarkan zakat fitri setelah sholat dihitung sedekah, bukan dihitung apa? Zakat. Wa man addaha qabla sholat fahiya zakatun maqbulatun, zakatnya diterima kalau sebelum sholat, tapi kalau dikeluarkan setelah sholat menjadi apa? Shadaqah minas shadaqah, dia seperti sedekah biasa. Artinya zakat fitri ini diwajibkan bagi setiap orang muslim. Siapa yang diwajibkan? Yang memiliki harta lebih untuk bisa dimakan di hari Id dan malamnya, yang dikeluarkan sebanyak 1 sok atau 4 mut. 1 mutnya 2 genggaman tangan. Dikeluarkannya sebelum sholat, 12 sholat. Siapa yang ngeluarin setelah sholat Id baru bayar zakat, hitungannya sodaqoh, bukan zakat. Yang hikmah daripada zakat fitri adalah untuk membersihkan puasa dan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Wa tajibun niyah fil jami, dan tentunya harus ada
niatnya di dalam seluruh amal kita. Jadi juga waktu ngeluarin zakat harus ada niat. Jadi waktu ngeluarin zakat tuh udah ada niatnya tuh. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, boleh, atau an fulan disebutin, atau kalau nggak bisa bahasa Arab boleh, saya berniat untuk mengeluarkan ini zakat fitri atau zakat fitrah untuk saya, atau untuk anak saya, untuk istri saya yang bernama fulan bin fulan. Nah, ini merupakan apa? Harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak jatuh zakat, nanti jatuhnya sedekah. Boleh dibimbing. Kadang-kadang kalau kita nunaikan ke masjid suka ada dia apa? Bimbing bacaannya bagus biar nggak lupa untuk apa? Meniatkan zakat. Tapi saat saya ngeluarinnya nggak ke masjid, saya nggak tahu niatnya, saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Yang penting waktu nakerin itu beras, udah niat nih, ini untuk apa? Zakat fitri untuk saya sendiri. Ini zakat fitri untuk istri saya. Ini zakat fitri untuk anak saya. Sudah niat. Itu termasuk apa? Bagian daripada niat. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya merupakan penjelasan dari para ulama yang juga dinukil oleh Al-Imam Ahmad ibn Zaid Al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Al-Jami' wa Tadhkiratun Nafi'ah. Yang terakhir, wala yajuzu an yasrifa zakata, dan tidak boleh zakat itu disalurkan illa ila hurrin muslimin, kecuali kepada seorang muslim yang merdeka. Artinya zakat fitri ini harus diberikan kepada muslim, tidak boleh kepada apa? Non muslim. Kalau apa? Zakat fitri, karena zakat fitri ini berkaitan dengan zakat fitrah, berbeda dengan zakat mal. Ini zakat fitri muttasifin bisifati ahadil asnaf al-thamaniyah, yang memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat 8 yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan zakat mal, seperti kal fakir, seperti orang yang fakir, miskin. Nah, ini seperti yang sudah disebutkan tentang, yaitu mu'allaf qulubihim, kemudian amil zakat dan seterusnya. Walaupun nanti kalau kita membahas zakat fitri lebih detail, para ulama berbeda pendapat. Apakah zakat fitri ini penyalurannya sama dengan zakat fitrah? Sebagian ulama mengatakan zakat fitri berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitri khusus untuk orang miskin dan fakir saja. Mu'allaf nggak dapat, amil nggak dapat, gharib yang berhutang di jalan Allah juga tidak dapat, fi sabilillah nggak dapat, ibnu sabil nggak dapat. Yang dapat cuman siapa? Fakir miskin. Ini pendapat pertama. Jadi zakat fitri tidak diberikan kecuali kepada fakir dan miskin. Tapi pendapat yang kedua, zakat fitri boleh diberikan kepada fakir miskin dan 6 sifat yang lainnya. Utang di jalan Allah, yaitu mu'allaf, seperti zakat biasa. Dan al-mu'allif berpendapat seperti zakat biasa, boleh diberikan ke 8 asnaf bagi orang yang mau menyalurkan zakat fitri. Wa qawnihi ghairu hashimi wala muttalibi wala maulan lahuma. Yang ingat, nggak boleh dikeluarkan, diberikan, disalurkan kepada Hashimi, maksudnya Bani Hashim. Siapa di Bani Hashim? Keluarga Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Nabi, dari Fatimah, baik dari Al-Hasan atau Al-Husain. Jadi dzurriyyah Nabi, kalau bahasa Betawinya habaib, nggak masuk nih. Jadi jangan ngasih zakat fitri atau zakat mal kepada habaib. Ini apalagi zakat fitri. Jadi zakat fitri kata Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi nggak boleh untuk habaib. Wala muttalibi, atau dari anak keturunan Bani Muttalib, yaitu al-qurba, kerabat Nabi, yaitu dari Abdullah bin Abbas, dari Ja'far, dari Ali bin Abi Thalib, keluarganya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib itu keluarga-keluarga dari kerabat Nabi yang naik kakeknya ketemu kepada Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib banyak keluarga, salah satu anaknya Abdullah ini lari ke Rasul. Nanti ada Abbas,
ada Hamzah. Ini keluarga apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga dikatakan tidak boleh. Keluarga lari ke Abdul Muttalib dan keluarga Bani Hashim tidak kena zakat fitri. Ini yang dikatakan oleh al-muallim. Wala maulallahu atau yang loyal maula, yaitu yang berlindung bernaung di bawah naungan kedua kabilah ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wajibu isti'ab al-mawjudi minhum, al-mawjudina minhum, dan hendaklah dikenakan kepada seluruh yang ada di antara mereka dari 8 asnaf tadi, kecuali 2 tadi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak menerima zakat. Nah ini tentunya kadang-kadang kan sekarang masih ada dari DKM zakat fitri dikasih ke habaib. Ini dari Bani Hashim. Ini kata Habib Ahmad bin Zain, jangan, zakat fitri jangan dikasih kepada habaib. Ini tentunya kalau mau ngasih sedekah biasa boleh, tapi kalau untuk zakat fitri beliau melarangnya. Ini adalah pembacaan dari kitab Ar-Risalah Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah dari bab zakatul fitri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan zakat fitri silakan. Maaf, saya ingatkan mendapat dari Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan, qutul qaul yang diberikan adalah makanan pokok. Karena ini zakat fitri, zakat makanan, maka harus berbentuk makanan, tidak berbentuk uang. Jadi diberikannya adalah berbentuk beras, makanan pokok kita. Mungkin kalau pokoknya makanan, beras, makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan harganya, tetapi kita lebih aman ambil yang uang. Kenapa? Karena kalau harganya masih terjadi perbedaan. Menurut sebagian madhab, menurut madhab Syafi'i dan Hambali tidak sah. Kalau bayar pakai harga 2,5 kilogram, berapa harga duit? Beras standar deh, 40.000. Gak tahu ada tukang beras. Taruhlah 60.000 misalkan. Saya bayar zakat 60.000. Itu menurut Syafi'i dan Hambali tidak sah. Maliki tidak sah, Hanafi sah dengan harga. Tetapi kalau kita bayar beras, semua 4 madhab sah. Maka khurujan minal khilaf, supaya kita aman dari perbedaan, bayar aja beras, selesai. Jadi kita nggak pakai apa? Karena kalau uang masih ribut, boleh nggak boleh. Memang ulama-ulama terkini seperti Yusuf Qaradawi membolehkan karena beras dan uang lebih manfaat, tapi pendapat salaf lebih banyak tidak membolehkan. Maka kita ambil pendapat beras, jangan dengan seharga beras, tapi berasnya, bukan harganya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Baik. Iya. Iya. Jadi kalau menurut pendapat pertama, ambil nggak dapat. Kenapa? Pendapat pertama, karena zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Tok. Ini pendapat pertama. Dan ini banyak dipegang oleh mungkin kalau bahasa kita sekarang nih salafi. Salafi itu dibilang nggak boleh, karena Syekh bin Baz atau ulama-ulama Saudi kebanyakan zakat fitri khusus untuk fakir miskin. Jadi ambil nggak dapat. Sementara menurut kebanyakan dari pendapat Syafi'iyah, diantaranya Al-Habib Ahmad bin Zain, bahwa zakat fitri boleh dibagikan kepada 8 asnaf. Kalau 8 asnaf berarti ambil masuk di situ. Ambil itu siapa? Orang yang bekerja, bukan panitia. Kadang-kadang namanya panitia tapi kagak pernah nongol. Wala ngawas kagak, kerja enggak, cuma namanya doang dicatat, terus dapat ambil. Hati-hati. Antum nanti akhirnya ambil apa pengawas. Kan ada panitia zakat fulan ini nggak pernah nongol, cuma namanya doang. Terus dia dapat. Nah ini amil, kata amil itu bekerja.
Amil itu orang yang amila ya'malu, orang artinya bekerja. Amil orang yang bekerja. Ini kagak kerja, cuma namanya doang. Dapat dia. Nah ini dikhawatirkan ini kena nih hukum nggak bekerja. Ada orang yang nggak kecatut tapi dia apa? Kerja, ini amil. Jadi amil itu harus yang apa? Bekerja. Tentunya nggak mesti ngangkat. Ada saya jadi amil tapi bagian nyatet, datang nyatet doang, yang ngangkat ada orang lain. Nggak apa-apa, itu kerja itu namanya. Kerja itu kan dengan apa? Nah, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Ini kagak. Masjid kagak nongol, bagiannya kagak nongol, kagak ada kerjaan sama sekali, tapi namanya dicatat. Ini saya rasa untuk dapat bagian amil harus berhati-hati. Khawatir dia bukan apa? Nggak masuk bagian dari yang bekerja tadi. Nah ini amil. Kemudian bagiannya berapa? Tentunya jangan berlebihan. Justru kalau antum nggak mau ngambil itu pahalanya luar biasa. Kebetulan alhamdulillah beras cukup di rumah, saya nggak ngambil. Saya kerja aja. Oh itu pahalanya apa? Luar biasa. Tapi kalau kita memang saya butuh juga, saya kurang-kurang pas-pasan, boleh. Tapi juga jangan berlebih. Kalau jamaahnya dibagi dapat 5 kilo 5 kilo, ya Anda juga 5 kilo, jangan ngambil apa. Ini kadang-kadang ada nih yang lucu, tapi insya Allah sudah berubah. Sudah berapa tahun sebelum corona saya dapetin permasalahan seperti ini, sangat unik. 8 asnaf, ada 8 asnaf, ini 8 nih. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, dibagi 8. Nah 8 asnaf ini ada 8. Ada dapat zakat fitri, dapatnya 800 karung atau 800 kilo misalkan. Maka dibagilah 100 fakir, 100 miskin, 100 mu'alaf, 100 amil, 100. Si miskin ada 100 orang, berarti 100 dibagi 100 sekilo. Fakir ada 50, berarti 2 kilo. Amil 10, berarti berapa kali? Kan dapatnya gede tuh. Nah fakirnya 100, dapatnya sekilo. Nah kalau 10 berarti 10, karena amil cuma 10. Amil lebih gede daripada fakir miskin karena dibagi. Si mu'alaf cuma 100 kilo, karena kan bagian 100. Kalau nggak ada, dimasukin ke amil. Masya Allah, masuk amil debit, dapat nambah lagi kan 20 kilo. Siapa lagi nih? Gharib, orang yang punya utang fisabilillah, dibagi ada berapa? 20, berarti bagi 5 atau sesuai dengan ini pembagian salah, nggak kayak begitu. Fakir 100, masuk amilnya pasti lebih sedikit, apalagi kalau miskinnya 200, setengah liter, sedikit, nggak begitu. Jadi jangan dibagikan seperti itu. Jadi harus bijaksana. Fakir ini satu keluarga 5 kilo, ini satu keluarga 20 kilo, bisa beda, nggak mesti sama. Kok bisa 20 kilo? Yatimnya 5 di sini miskinnya sendirian, suami istri atau miskin sendiri, tapi ini yatimnya ada 5 di dalam sini. Dan miskinnya kan beda-beda, maka amil harus pinter. Ini yatim miskin sendirian, ada ini miskin, tapi miskin masih punya motor 2, yang satu apa? Nggak punya apa-apa, miskin juga, jangan disamain sekilo. Jadi kita harus pandai melihat. Makanya di situ nanti di dalam memilih amil, yang pertama adalah harus dipilih ahli fikih, dalam artian menguasai zakat. Dia tahu mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana sodako, dia ngerti. Ini fikih harus ada, yang pertama. Yang kedua, ahlul qaryah, orang yang tinggal di sini. Ini orang kampung sini, kalau bahasa kita RT RW harus nih, karena dia tahu data orang miskinnya seberapa, yang miskin mana, ini miskin banget, ini kurang miskin, ini harus tahu. Jangan orang luar jadi panitia di sini, dia tidak tahu lingkungan di sini ada berapa, yang mana miskinnya yang harus lebih, mana yang pas-pasan. Ahli qaryah namanya. Gigi harus ada, faqih, ahli qaryah,
Ini amil nih, yang tukang angkat harus ada itu, yang perlu apa, jangan yang sakit-sakitan perlu. Ternyata di sana Pak DKM saya nggak bisa nih, lagi sibuk, jadi ada di ambil diksit, ngambil, nanti penyaluran dia yang muter. Ini harus ada. Jangan modelnya udah Pak antar sini aja deh, aku nggak ada, lagi pada sakit, pada lemes nih. Wah, ini ambil itu harus apa, bahkan pas sudah terkumpul muter, datengin tuh lebih bagus daripada dikasih kupon datang ke masjid. Ambil, namanya ambil harus apa, datang ngasih, itu yang pahalanya gede di situ. Mana hujan lagi, malam takbiran hujan keliling bagiin zakat, luar biasa itu, pahalanya gede banget dikasih. Ada yang ambil model datang ke masjid dari jam 8 sampai jam 10, lewat jam 10 angus, balak banget itu, kupon tidak berlaku lagi, kejem banget sama orang miskin. Kadang-kadang maaf ya, ada orang miskin, lisailina wal mahrum. Kalau dalam Al-Quran itu orang miskin ada dua, as-sailin yang nggak malu untuk minta, ada mahrum, haram, dia mengharumkan dirinya untuk minta, malu. Saya dikasih zakat cuma mesti datang antri, enggak, bukan gengsi tapi malu saya. Itu kata para ulama, as-sail orang miskin yang suka minta engkau perhatikan, al-mahrum lebih engkau perhatikan. Nah, kita kalau bagiin kupon suruh datang, ada yang mahrum. Mahrum itu dia tidak mau datang, bukan gengsi, bukan sombong, tapi ada rasa malu. Itulah yang kita disuruh datengin. Kalau datang dia punya kemuliaan, datang itu punya kemuliaan ketika dikasih. Dan kalau dikasih jangan disebarin, udah kita datang dipoto disebar lagi, malu. Kita ada rasa ya, biar bagaimana walaupun miskin itu dikasih, dipoto, divideoin, disebarin ke orang. Ini jangan. Sedekatus sir, sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Itulah tugas amil. Makanya amil itu dapat karena dia meres otak untuk mengatur, ini zakat mal, ini zakat fitri, ini hukumnya begini, dia punya. Yang kedua, orang ahli koryah, dia akan mendata, dikerja itu. Siapa yang dapat, siapa nggak dapat. Yang ketiga ini orang yang keliling, yang ngambil dan membagi. Dan tentunya adalah orang yang ahli memanage, membagi, mengatur. Itu juga perlu. Jadi tahu mana yang zakat, mana yang ini, dia ngatur, itu ahli. Nah, ini semua harus ada di dalam perangkat amil. Ini perangkat amil. Makanya amil nggak bisa sendirian, walaupun ahli fikih nggak bisa sendirian dia harus apa, bergandeng tim. Makanya inilah disebut amil, bekerja semuanya yang layak dapat bagian daripada zakat tadi. Kenapa? Karena dia kerja dengan pikiran, malam orang pada istirahat dia jaga di sini, orang udah pada lebaran, udah pada siap-siap, dia masih muter. Wajar lah kalau dia dapat. Tapi kalau cuma namanya doang panitia tapi nggak pernah nongol terus apa dapat, wah ini perlu diralat itu panitianya. Insya Allah kita bisa. Jadi berapa bagian tergantung, lihat ide apa bahasa kita, nggak ada berapa persen, lihat kondisi. Oh ternyata apa kerjanya sangat berat, punya orang kasihan, full kasih tambahan, karena memang kata para ulama sesuai dengan usaha dan capeknya. Tapi sekarang ada juga di komplek-komplek yang modelnya pakai transfer di zakat saya, terus ngopernya pakai transfer juga, saya kirim transfer. Yang model begini apa yang capeknya mana Pak? Nah ini tentunya ada yang model begitu karena pakai pendapat yang boleh bayar harga tadi. Kalau boleh bayar harga cukup. Nah ini tentunya kita pakai makanan pokok, jangan pakai bayar harga, sehingga kelihatan itu ambilnya bekerja, dan insya Allah pahalanya sangat banyak di depan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.